Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Siti Hajar Zaini. Saya dari program Dokter Pendidikan Untirta, jurusan Teknologi Pendidikan. Pembahasan kali ini, saya ingin membedah satu chapter lagi dari buku William J. Wordsworth yang berjudul Tren dan Implikasi untuk HPA di chapter 6. Tren HPA ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. 1. Tren bisnis dan sektor publik. 2. Tren tenaga kerja. 3. Tren sumber daya manusia. Yang pertama, tren bisnis dan sektor publik, yang dimana diidentifikasikan terdiri dari 1 tren utama pertama, yaitu organisasi menempatkan inovasi di bagian atas daftar mereka. Inovasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan nilai dengan mengembangkan yang baru, di mana peningkatan kinerja manusia menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara baru. Inovasi telah menjadi bagian penting dalam manajemen baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Organisasi dapat menjadi inovatif dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya dengan menyediakan produk atau layanan baru kepada pelanggan baru yang sudah ada. Contoh implikasi pada tren utama ini yaitu di sektor bisnis, misalnya pengusaha di bidang kuliner. Sekarang ini terdapat kue cubit dengan varian rasa, di mana inovasi bisnis ini dilakukan agar makanan tradisional tetap diminati serta tidak ketinggalan dengan makanan modern seperti makanan junk food. Kemudian contoh di dalam sektor pendidikan, e-learning, di mana dahulu materi pembelajaran hanya dapat diterima melalui buku saja. Maka berbeda dengan zaman sekarang dengan e-learning, di mana para peserta didik dapat mengakses mata pelajaran melalui internet, ditambah dengan kondisi COVID 2 tahun yang lalu, yaitu sistem pembelajaran sudah digantikan dengan sistem pembelajaran online. Kemudian tren utama yang kedua, organisasi menghadapi peningkatan keamanan. Peningkatan sistem keamanan sedang dilakukan di seluruh dunia. Praktik HPA ini dapat menjadi katalisator untuk perubahan yang dibutuhkan oleh prosedur baru, termasuk program pelatihan untuk semua karyawan, sistem pengukuran, dan pergeseran budaya di mana keamanan menjadi bagian dari pekerjaan semua orang. Praktisi HPA dapat membantu organisasi ini mengidentifikasikan proses yang vital bagi perusahaan. Praktisi HPA dapat membantu bisnis mereka menjaga keamanan data dengan bekerja sama dengan organisasi teknologi informasi untuk memastikan karyawan memahami implikasi dari pelanggaran keamanan data. Contoh implikasi pada tren utama yang kedua ini yaitu misalnya contoh di bidang pendidikan, di mana di ujian sekolah siswa sudah mulai melalui tahap ujian berbasis komputer, yaitu operator sekolah memilih software dan aplikasi yang aman untuk digunakan siswa saat melaksanakan ujian sekolah. Bahkan meningkatkan keamanan password agar mampu mengatasi siswa yang berniat mencontek saat ujian, seperti contohnya membuka aplikasi lain untuk mencari jawaban ujian. Tren utama yang ketiga yaitu organisasi tumbuh melalui merger dan akuisisi. Di dalam proses merger, pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang meleburkan diri akan tetap eksis sebagai pemegang saham dalam perusahaan baru yang terbentuk. Tapi kalau di dalam proses akuisisi, pihak pembeli saham melakukan pembelian saham dari pemegang saham di perusahaan yang hendak diambil alih. Contoh untuk implikasi tren utama yang ketiga ini saya ambil dari merger yang terjadi pada Bank Banten dan BJB yang dinilai mempunyai keuntungan karena akan meningkatkan efisiensi kedua bank, di mana setiap bank punya kelebihan. Sehingga bila digabungkan akan menghasilkan sinergi yang kuat. Penggabungan ini pun menambahkan jumlah aset bank termasuk jumlah nasabah baik deposan maupun peminjam juga meningkat. Kemudian tren utama yang keempat, yaitu bisnis dan agensi memperhatikan lebih dekat etika berbisnis. Praktisi HPA bisa berperan dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan ketika akan melakukan bisnis. Ya. Praktisi HPA ini harus memberlakukan kode etik di mana seorang pelaku bisnis mengetahui rahasia dan banyak informasi pribadi, dan sebuah kepercayaan harus ditegakkan dengan kuat untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan klien, baik itu internal atau eksternal organisasi dengan siapa saja kita bekerja. Contoh implikasi pada tren nomor 4 ini yaitu
Etika berbisnis itu penting karena membantu menciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggannya. Salah satu contohnya dengan menjaga kepercayaan pelanggan, yaitu dengan membuat aturan standar perilaku, menjaga kualitas produk dan layanan, menjaga konsistensi, dan menjaga privasi pelanggan. Tren utama yang kelima, yaitu organisasi sektor publik menyadari kebutuhan untuk organisasi berkinerja tinggi. Sektor publik merupakan pelayan umum yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sangat dituntut memberikan kinerja yang tinggi dan baik untuk masyarakat. Contoh implementasi pada tren utama kelima ini, seorang aparatur publik yang memberikan pelayanan publik di mana di dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan berbagai strategi dan cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempercepat proses pelayanannya, dan harus bersikap lebih profesional. Tren utama yang keenam, bisnis dan sektor publik mengalami efek saling ketergantungan global. Bisnis yang berkembang adalah bisnis yang mampu mengikuti arus dari global. Ketika bisnis ini mengembangkan sayapnya ke dunia internasional, maka bisnis ini akan diatur dengan peraturan yang berlaku di negara asalnya. Contoh implementasi tren utama yang keenam ini yaitu startup Indonesia, salah satunya bisnis online Tokopedia yang mendapatkan pendanaan bernilai tinggi dan menerima investasi dari beberapa negara yang usahanya semakin berkembang dan pegawainya pun berasal dari berbagai negara, bahkan Indonesia, di mana untuk aturan yang diberlakukan di perusahaan itu adalah aturan dari negara asal. Tren utama ketujuh, yaitu perusahaan adalah tugas outsourcing dan fungsi skala besar. Outsourcing adalah penggunaan strategis sumber daya luar untuk melakukan kegiatan secara tradisional yang ditangani oleh staf internal dan sumber daya. Outsourcing adalah manajemen strategi di mana organisasi mengembangkan fungsi-fungsi utama dan non-inti untuk penyedia layanan khusus dan efisien. Alasan outsourcing adalah lebih menghemat biaya dan mengendalikan biaya operasional perusahaan. Contoh implementasi tren utama 7 yaitu perusahaan sepatu olahraga Nike sebagai perusahaan yang sukses menggunakan jasa outsourcing. Nike ini lebih fokus pada pengembangan desain produk yang memiliki keunggulan pada produk desainnya. Sedangkan untuk produksinya diserahkan ke Indonesia atau ke Cina supaya memberikan biaya operasional yang lebih rendah. Kemudian tren yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu tren tenaga kerja. Diidentifikasikan pertama tren utama 1, munculnya ekonomi berbasis pengetahuan mendorong peningkatan persyaratan keterampilan. Ekonomi berbasis pengetahuan adalah ekonomi yang berdasarkan pada produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Peningkatan keterampilan ini sangat berguna untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Contoh implementasi pada tren utama 1 ini, Indonesia sedang berlomba mencapai visi 2045, menjadi ekonomi terbesar kelima secara global yang didorong oleh ekonomi pengetahuan. Pencapaiannya ini membutuhkan investasi dalam pengetahuan dan inovasi untuk mengatasi kebijakan penting, seperti contohnya penanggulangan COVID-19. Untuk mewujudkan ekonomi pengetahuan di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disebut sebagai BRIN memainkan peran penting dalam menentukan arah penelitian dan pengembangan negara yang akan memprioritaskan iptek untuk investasi jangka panjang dan menciptakan fondasi berbasis penelitian yang kuat, berkelanjutan, berfokus pada ekonomi digital. Tren utama yang kedua yaitu memiliki tenaga kerja yang menua yang akan segera keluar dari kumpulan tenaga kerja. Istilah lainnya mungkin disebut sebagai masa pensiun yang mana akan dialami oleh semua individu yang bekerja. Implikasi pertama yang menjadi berita utama selama bertahun-tahun adalah peningkatan keuangan pada program pensiun yang saat ini kekurangan dana. Implikasi yang kedua yaitu industri tertentu dapat mengalami kekurangan tenaga kerja. Contoh implementasi tren utama yang kedua ini yaitu kebijakan pensiun dini di PT Telkom, di mana perusahaan memberikan penawaran kepada karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan pensiun dini.
Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan dan likuidasi perusahaan, pensiun dini ini sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan ini bersifat sukarela. Dan karyawan yang dapat mengajukan permohonan pensiun dini ini adalah karyawan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini. Kebijakan suatu perusahaan mengadakan program pensiun dini ini bertujuan untuk mengurangi jumlah karyawan yang tidak produktif lagi, sehingga pekerjaan yang biasanya ditangani dapat diselesaikan oleh karyawan yang lainnya. Kemudian tren utama yang ketiga, yaitu offshoring, mengubah etnisitas dan budaya masyarakat tenaga kerja. Offshoring adalah relokasi proses bisnis dari sebuah negara ke negara lain. Langkah ini terjadi dikarenakan berbagai alasan strategis, dan manfaat offshoring ini memberikan keuntungan ekonomi dan fiskal, terutama dalam bidang keuangan. Contoh implementasi tren utama yang ketiga ini seperti relokasi pabrik dari negara berbiaya tinggi ke arah yang lebih murah dengan tujuan menjual kembali barang yang sudah jadi ke negara tersebut. Contoh misalnya perusahaan PT Toyota Astra Motor Indonesia yang ingin mur mobil maka melakukan captive center di PT Astra Internasional luar Indonesia. Tren utama yang keempat yaitu pekerja semakin memikirkan perubahan pekerjaan. Survei Society for Human Resource Management 2004 menemukan 35% karyawan aktif mencari pekerjaan baru. 40% tetap membuka mata jika ada sesuatu yang lebih baik. Bahkan seorang karyawan harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terburuk. Contoh implementasi tren utama yang keempat ini yaitu misalnya seorang guru honorer di sekolah harus mampu mempersiapkan diri apabila ada guru PNS yang ditempatkan di sekolah negeri untuk mengajar. Mereka harus siap mengajar mata pelajaran yang lain yang bukan bidangnya, bahkan mencari sekolah lain yang mempunyai kekurangan guru mengajar. Kemudian selanjutnya adalah tren yang ketiga, yaitu tren sumber daya manusia. Yang diidentifikasikan tren utama pertama yaitu industri pelatihan dan pengembangan menghasilkan sebagian besar anggaran mereka untuk layanan eksternal atau biaya kuliah. Organisasi memanfaatkan sumber daya di luar fungsi pelatihan untuk memenuhi permintaan pelatihan yang terus meningkat, termasuk staf non-pelatihan, perusahaan pelatihan luar, konsultasi pelatihan independen, pemasok produk, akademi komunitas, lembaga pendidikan lainnya, kemudian serikat pekerja, pedagang atau profesional asosiasi nasional, dan organisasi pemerintah. Tren ini memiliki banyak implikasi bagi para praktisi HPA, di mana harus terampil untuk secara efektif memilih dan mengelola penyedia eksternal pelatihan dan layanan peningkatan lainnya. Contoh implementasi pada tren utama yang pertama ini yaitu implementasi kurikulum merdeka di mana secara keseluruhan telah melakukan serangkaian kegiatan, dukungan program pelatihan, kebijakan, dan bantuan teknis yang penganggarannya cukup besar. Pusdiklat Teknis sebagai lembaga yang memiliki amanah untuk melatih dan mempersiapkan sumber daya manusia, secara spesifik, aktor pendidik atau tenaga teknik kependidikan menyiapkan pelatihan yang berjudul Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas. Tren utama yang kedua, yaitu sumber daya manusia menjadi inovatif dengan metode untuk memberikan layanan di seluruh organisasi. Metode pengembangan sumber daya manusia salah satunya dengan pelatihan atau training. Kegiatan itu biasanya dilakukan oleh para karyawan yang dimana semakin terampil dalam melakukan tugas. Siapa sajakah yang harus mengikuti pelatihan ini? Yaitu pemimpin di semua tingkatan, seperti pemimpin proyek, manajer proyek, juga cocok untuk profesional yang harus bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Metode pendidikan pelatihan yang berbasis teknologi yaitu mendapatkan penerimaan yang lebih luas, termasuk pelatihan berbasis CD-ROOM, telekonferensi video, siaran satelit, dan pelatihan berbasis internet baik sinkron maupun asinkron. Tren utama yang ketiga yaitu organisasi membuat lebih banyak tuntutan untuk ditunjukkan hasil terukur dan ROI untuk inisiatif sumber daya manusia. ROI atau Returns on Investments adalah suatu indikator
ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Dalam hal ini, ROI dapat mengukur secara langsung jumlah laba atau investasi tertentu dibandingkan biaya investasi. ROI akan membandingkan berapa banyak jumlah pembayaran investasi dengan berapa banyak yang bisa diperoleh untuk mengevaluasi efisiensinya. Contoh implementasinya yaitu ROI di Human Resource Department bicara tentang ketenagakerjaan. Terkadang perusahaan kesulitan mengukur produktivitas, kinerja, dan moral dengan angka. Maka untuk memudahkan manajemen melihat kontribusi tersebut, HRD perlu menghitung Returns on Investment atau ROI dalam inisiatifnya. Dari perhitungan itu, level C akan menilik hingga mewujudkan inisiatif tersebut. Tren utama yang keempat yaitu presentasi peningkatan sumber daya fungsi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kinerja manusia. Pada akhirnya, ada kesadaran bahwa pelatihan tidak bisa memecahkan semua masalah kinerja yang diidentifikasikan di tempat kerja. Faktanya, sangat sedikit tantangan kinerja dapat dipenuhi dengan pelatihan saja. Itu sebabnya sangat bagus untuk dilihat bahwa semakin banyak sumber daya pelatihan yang digunakan untuk melakukan kinerja analisis dan intervensi perbaikan manajemen. Praktisi HPA membantu menciptakan tenaga kerja strategi dan mencari cara membangun dan mencapai tujuan tersebut. Tren utama yang kelima yaitu permintaan yang meningkat untuk karyawan. Pada bagian ini, adanya peningkatan permintaan untuk pengembangan karyawan di mana tenaga kerja terampil semakin langka. Teknologi baru menciptakan permintaan konstan untuk upaya peningkatan keterampilan. Persyaratan keterampilan yang meningkat untuk sebagian besar pekerjaan menyediakan sumber yang tidak ada habisnya. Institusi pendidikan kita tidak diharapkan mampu memenuhi tuntutan tersebut untuk tenaga kerja terampil di masa depan. Praktisi HPA perlu mempersiapkan untuk memenuhi peningkatan permintaan perkembangan karyawan dan sumber daya dapat mengambil banyak bentuk termasuk pelatihan di tempat dan di luar tempat seminar. Program pelatihan di tempat kerja terstruktur, kurikulum pelatihan khusus pekerja, inisiatif rotasi pekerjaan, konseling karir, penciptaan dan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Tren utama keenam yaitu pengembangan kepemimpinan dipandang penting untuk organisasi sukses. Mantan CIO PepsiCo Roger Enrico percaya terbukti pemimpin adalah pengembangan terbaik dari pemimpin lain dan mengabdikan dirinya banyak waktu untuk program pengembangan kepemimpinan PepsiCo. Albert Fisher percaya bahwa program pengembangan kepemimpinan menjadi lebih disesuaikan dan strategis yang lebih pendek dan lebih fokus dan dilakukan dalam skala yang lebih besar dan kemudian mengalir ke semua tingkat organisasi. Pemimpin yang ragu-ragu mengambil risiko bisnis yang diperlukan, sombong dan tidak peka menunjukkan gaya kepemimpinan yang mengendalikan dan enggan menangani masalah orang. Pemimpin yang berhasil di masa depan akan menjadi ahli strategi, manajer perubahan, hubungan pembangunan, dan pengembang bakat. Kemudian tren utama yang ketujuh yaitu proyek HPA akan lebih fokus pada hasil bisnis. Studi kasus peningkatan kinerja tradisional biasanya melibatkan kesenjangan kinerja untuk kelompok kerja atau bagian kecil dari keseluruhan organisasi. Kita perlu mengambil proyek skala besar dan mengejar peningkatan hasil bisnis secara keseluruhan yang secara langsung selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi di mana manajemen tingkat senior dan hasil harus diukur dengan jelas pada semua tingkatan evaluasi, yaitu reaksi, pembelajaran, transfer, hasil, dan ROI. Kemudian tren utama yang ke-8 yaitu sertifikasi HPA tersedia. Baik American Society for Training and Development atau ASTD dan International Society for Performance Improvement atau ISPE telah menetapkan sertifikasi, program sertifikasi, dan sertifikat yang dapat digunakan oleh praktisi HPA untuk menambah keterampilan dan pengetahuan serta membangun kredibilitas dengan rekan dan pelanggan mereka. ISTD menawarkan program sertifikat peningkatan kinerja manusia dan program sertifikasi untuk Certified Professionals in Learning and Performance atau CPLP. Program sertifikat HPA ini terdiri dari 5 mata kuliah inti. Ini biasanya diambil di kampus-kampus lokal atau di seluruh lokasi lain. Design
CPLP bangsa dapat diperoleh dengan lulusan ujian ketat yang menunjukkan level di mana keahlian dan kualifikasi untuk bekerja di tempat kerja, pembelajaran, dan kinerja lapangan matching. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih untuk segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.